Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan dan sehat walafiat di dunia ini. Salat serta salam semoga selalu tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum saya masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricky, mahasiswa dari Stain Majene, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Baik, yang saya mau jelaskan pertama itu di hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, di hukum bacaan nun mati ini atau tanwin terbagi menjadi 4. Nah, itu ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, yang saya menjelaskan pertama itu ada izhar. Nah, izhar artinya jelas. Nah, maka izhar ini itu nunnya dibaca jelas. Nah, izhar terbagi menjadi 2. Ada izhar mutlak dan ada izhar halqi. Nah, izhar mutlak yaitu izhar yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau ya, kemudian dia dalam satu kata. Nah, contohnya sin wa nun. Nah, nun dan waw di situ kan dalam satu kata. Nah, nunnya dibaca jelas. Contoh kedua lagi itu apabila ya nun sukun bertemu dengan ya, bunyanun. Nah, kan di situ kan nun dan ya itu kan dalam satu kata. Berarti nunnya dibaca jelas, bunyanun. Nah, kemudian bagian kedua itu izhar halqi. Nah, izhar halqi artinya nun sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi. Nah, yang mana itu huruf-huruf halqi? Itu yang saya jelaskan di video yang lalu itu huruf halqi itu bunyi yang keluar dari tenggorokan sini. Nah, yaitu hurufnya ada 6. Ada hamzah, ha, ain, kho, dan ghain. Nah, contohnya itu apabila nun sukun bertemu dengan hamzah, yan'auna. Nah, di sini kan nunnya kan dibaca jelas. Nah, apabila nunnya itu bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu hamzah. Nah, contohnya lagi itu ada min khairin. Nah, nunnya itu kan juga dibaca jelas. Kemudian yang kedua itu ada idgham. Nah, idgham artinya memasukkan atau menyembunyikan. Nah, dalam artian memasukkan huruf nun atau tanwin ini ke dalam huruf sesudahnya. Nah, ke dalam huruf sesudahnya berarti nun sukun ini dia tersembunyi, dia tidak dibaca. Nah, di dalam idgham di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada idgham bigunna dan yang kedua idgham bila gunna. Nah, yang pertama idgham bigunna. Idgham bigunna adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf keempat huruf. Ya, huruf-hurufnya itu ada nun, waw, ya, dan mim. Nah, kemudian ketika bertemu itu dia didengungkan, dia dibaca dengung. Nah, contohnya seperti ini. Mayyaqulu. Nah, kan di sini kan ya-nya itu nunnya itu kan tidak dibaca. Nah, huruf sesudahnya itu kan huruf ya. Jadi ya-nya ya ini huruf ya-nya ini dia dibaca. Mayyaqulu. Nah, kemudian ada juga an-nafsin. Nah, kan nun ketemu nun berarti nunnya itu kan dibaca an-nafsin. Nah, tadi kan di izhar itu izhar mutlak itu dijelaskan ada nun sukun bertemu dengan ya. Nah, di sini juga di idgham bigunna itu ada nun sukun bertemu dengan ya. Nah, perbedaannya itu dari sisi katanya. Nah, kalau di idgham bigunna itu dia terpisah katanya, dia tidak dalam satu kata, sedangkan di izhar itu dia dalam satu kata, nun, sukun, dan huruf setelahnya. Nah, contohnya seperti ini. Di izhar
contohnya dunya. Nah, nun dan ya itu kan dia dalam satu kata, dia dalam satu ayat. Dunya dalam satu kata. Nah, di idgham bi gunnah contohnya mayyaqulu. Nah, man. Nah, nun dan ya kan dia terpisah, mempunyai spasi. Man yaqulu. Nah, harus dibaca mayyaqulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Nah, di idgham bila gunnah ini mempunyai 2 huruf, sedangkan di idgham bi gunnah itu mempunyai 4 huruf. Nah, dalam artian di sini nunnya itu memasukkan ke huruf lam. Nah, maka nunnya ini sembunyi, dia tidak dibaca. Contohnya la ilam. Nah, tidak dibaca la in lam, tapi dibaca la ilam. Nah, lamnya ini kan dia dibaca, nunnya dihilangkan, sembunyikan. Nah, mirahik. Mirahik. Nah, di situ kan ada nun, dia tidak dibaca min rahik. Nunnya itu tidak dibaca, namun dia dimasukkan ke huruf ra. Nah, hukum yang ketiga itu iklab. Nah, iklab artinya mengganti atau menukar. Nah, dalam artian di sini mengganti nun mati menjadi mim mati. Nah, hukum bacaan mim mati, bacaan nun mati menjadi mim mati. Yang menyebabkan itu satu huruf saja, yaitu huruf ba. Nah, contohnya ambihum. Nah, dia tidak dibaca anbihum, tapi dibaca ambihum. Nah, contohnya lagi alimum bidzati. Nah, alimum bidzati, tidak dibaca alimun bidzati, tapi dibaca alimum bidzati. Nah, selanjutnya hukum bacaan yang keempat itu ikhfa. Nah, ikhfa artinya menyamarkan. Nah, berarti nunnya ini dia disamar-samarkan. Nah, dalam artian dia agak jelas nunnya dan dia juga agak tidak jelas nunnya. Seperti itu. Nah, di ikhfa di sini terbagi menjadi 15 huruf. Nah, ada huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, dho, fa, qaf, kaf. Nah, di ke-15 huruf tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, bunyinya itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada berbunyi ng. Nah, di hurufnya itu ada huruf qaf, kaf, fa, zai, dan dho. Nah, contohnya in kuntum. Nah, seperti itu. Atau anfusahum. Nah, ada juga yang dibaca ng dan ny. Nah, dua-duanya itu dia agak dibaca. Nah, hurufnya itu ada 4. Tha, zal, sin, dan shin. Nah, contohnya munzirun, tidak dibaca munzirun. Nah, tapi dibaca munzirun. Nah, dia itu getarannya dia agak ke ng dan juga dia agak ke ny. Nah, mansuran. Nah, ada juga yang dibaca huruf dibacanya ny. Nah, yaitu di huruf ja. Contohnya manjaa. Nah, yaitu dibaca ny nya, manjaa. Nah, ada juga itu dia nunnya tetap dibaca. Nah, namun dia didengung begini. Contohnya hurufnya itu ada huruf ta, dal, do, dan to. Nah, contohnya min tahtiha.
min tahtiha. Nah, nunnya itu kan dia jelas, namun dia didengungkan. Nah, juga andadan. Nah, situ juga nunnya itu juga dia dibaca jelas, namun dia dengungkan. Nah, selanjutnya masuk pada hukum bacaan mim mati. Nah, di hukum bacaan mim mati terbagi menjadi 3. Ada ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Nah, yang pertama ikhfa syafawi. Nah, seperti yang kita ketahui, ikhfa itu kan artinya menyamarkan. Nah, berarti ikhfa syafawi, syafawi berasal dari kata syafatun, berarti kedua bibir. Nah, ikhfa syafawi ini artinya menyamarkan mim mati di menyamarkan mim mati bacaan mim mati di bibir. Nah, hurufnya itu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka mimnya itu dia disamarkan. Nah, dia didengungkan. Contohnya tarmihim bihijaratin. Nah, di situ kan mimnya kan dia didengungkan, namun dia juga disamarkan. Tarmihim bihijaratin. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu idgham mimi. Nah, menurut saya ini hukum bacaan yang paling mudah. Nah, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, cara bacanya itu mimnya itu ditasdidkan. Nah, seperti itu. Contohnya lahum masalan. Nah, mim dan mim sukun dan mim huruf mim ini kan dia sama penyebutannya. Nah, dia ditasdidkan. Nah, lahum masalan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga izhar syafawi. Nah, dari izhar ini kan artinya jelas. Nah, berarti dalam artian di sini mimnya itu dibaca jelas. Nah, di izhar syafawi ini hurufnya itu apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, selain huruf mim dan ba. Nah, contohnya lahum fiha. Nah, itu kan mimnya kan dibaca jelas tertutup antara kedua bibir. Lahum fiha an'amtu. Nah, an'amtu mim bertemu dengan huruf ta. Lam hasibtu. Nah, seperti itu. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.